Cristiano Ronaldo gagal juara lagi. AC Milan kalah dari tim promosi Cremonese. Levante jadi korban remontada Barcelona. Gyökeres 2 gol, Arsenal obok-obok Leeds United. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Laga Al Nassr versus Al Ahly berlangsung di Hong Kong Stadium. Di menit ke-41, Al Nassr berhasil unggul lebih dulu. Cristiano Ronaldo sukses mengeksekusi penalti membuka skor. Keunggulan Al Nassr hanya bertahan sebentar. Pada menit ke-45+5, Frank Kessie menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Memasuki babak kedua, Al Nassr kembali memimpin di menit ke-83. Marcelo Brozovic mencetak gol membawa skor menjadi 2-1. Sayangnya, keunggulan ini buyar di menit ke-89 ketika Roger Ibanez menyamakan skor menjadi 2-2. Pertandingan dilanjutkan ke babak adu penalti. Keberuntungan tak berpihak pada Al Nassr. Mereka kalah 3-5 dari Al Ahly dalam tos-tosan. Berkat kemenangan ini, Al Ahly keluar sebagai juara Saudi Super Cup tahun 2025. Cristiano Ronaldo menorehkan prestasi luar biasa dengan menjadi pemain pertama yang mencetak lebih dari 100 gol untuk 4 klub berbeda. Pada final Piala Super Arab Saudi melawan Al Ahly, Ronaldo mencetak gol penalti pada menit ke-41, membawa total golnya untuk Al Nassr menjadi 100 dalam 113 pertandingan resmi. Sebelumnya, ia mencetak 450 gol untuk Real Madrid, 145 untuk Manchester United, dan 101 untuk Juventus. Dengan raihan ini, Ronaldo semakin mengukuhkan posisinya sebagai salah satu legenda terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Cristiano Ronaldo kembali gagal meraih gelar bersama Al Nassr setelah timnya kalah 5-3 melalui adu penalti dari Al Ahly di final Super Cup Saudi 2025. Ini menjadi kekalahan ketiga Ronaldo di final bersama Al Nassr setelah sebelumnya kalah di Kings Cup 2023-2024 dan Super Cup 2024. Sejak bergabung pada Januari 2023, Ronaldo belum pernah meraih gelar resmi bersama klub asal Arab Saudi tersebut. Satu-satunya gelar cuma Arab Club Champions Cup 2023, tapi bukan turnamen resmi. Laga Bayer Leverkusen versus Hoffenheim berlangsung di Bayer Arena pada menit ke-6. Leverkusen unggul lebih dulu. Jarell Quansah mencetak gol perdananya di Jerman. Hoffenheim baru bisa menyamakan kedudukan pada menit ke-25. Visnik Aslani menembak ke pojok atas gawang. Di menit ke-52, Hoffenheim balik memimpin 2-1. Tim Lemperle dengan mudah menembak ke pojok bawah gawang tanpa bisa dihentikan Flecken. Kemenangan ini menjadi awal kurang manis bagi Erik ten Hag di Bundesliga dengan koleksi 0 poin di posisi ke-14 klasemen. Erik ten Hag mencatat rekor tidak mengenakan. Ia kini kalah dalam laga liga pertamanya sebagai pelatih Manchester United dan Bayer Leverkusen. Debut di Premier League bersama United berakhir dengan kekalahan 1-2 dari Brighton and Hove Albion. Kini, langkah barunya di Bundesliga juga tersendat. Leverkusen tumbang 1-2 di kandang sendiri melawan Hoffenheim. Meski sempat unggul lewat Jarell Quansah, ten Hag mengakui masih banyak pekerjaan rumah, menyebut performa tim belum optimal di lini penyerangan dan konsentrasinya masih bermasalah. Laga St. Pauli versus Dortmund berlangsung di Millantor Stadion. Dortmund akhirnya membuka skor pada menit ke-34. Umpan silang Marcel Sabitzer disambut sundulan Guirassy. 5 menit berselang, Andreas Hautonji menyamakan kedudukan St. Pauli melalui sundulan di depan gawang Gregor Kobel. Dortmund kembali memimpin pada menit ke-67 lewat sepakan melengkung Walter Anton yang membentur pemain St. Pauli. Julian Brandt memperbesar keunggulan menjadi 3-1 pada menit ke-74 setelah memanfaatkan umpan panjang Pascal Gross. Namun, St. Pauli tak menyerah. Daniel Sinani sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-86 sebelum Eric Smith menambah gol pada menit ke-89 mengubah skor menjadi 3-3. Dengan hasil ini, St. Pauli dan Dortmund sementara menempati posisi 7 dan 8 klasemen Bundesliga dengan 1 poin. Laga Sassuolo versus Napoli berlangsung di Mapei Stadium. Napoli membuka keunggulan di menit ke-17. Matteo Politano mengirim umpan silang dari sisi kanan yang disundul Scott McTominay. Napoli menambah keunggulan di menit ke-57. Kevin De Bruyne mencetak gol debutnya di Serie A melalui tendangan bebas dari sisi kiri. Sassuolo harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-79 setelah Ismail Kone menerima kartu kuning kedua. Skor tetap bertahan 0-2 hingga laga usai. Berkat kemenangan ini, Napoli meraih 3 poin di pekan pertama Serie A, sementara Sassuolo belum mampu mengemas poin. Laga AS Roma versus Bologna berlangsung di Stadion Olimpico Roma. Babak pertama berakhir tanpa gol meski Roma beberapa kali mengancam.
Roma akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-53. Wesley membobol gawang Bologna meski mendapat kawalan ketat dari Lico Giannis. Roma mempertahankan keunggulan hingga laga usai, menandai era positif Gianpiero Gasperini di klub. Berkat kemenangan ini, AS Roma mengantongi 3 poin perdana Serie A di peringkat ketiga, sementara Bologna pulang tanpa poin dan tercecer di posisi ke-19. Gianpiero Gasperini mencetak tonggak bersejarah memasuki laga debutnya bersama AS Roma melawan Bologna. Ia mencapai 600 penampilan sebagai pelatih di Serie A, menjadikannya hanya pelatih kelima dalam sejarah kompetisi papan atas Italia yang meraih angka itu. Setelah Carlo Mazzone 792, Nereo Rocco 747, Giovanni Trapattoni 689, dan Nils Lidholm 635. Pelatih asal Italia ini menyatakan bahwa capaian itu terasa luar biasa, apalagi datang saat laga pembuka musim baru dan di stadion yang penuh semangat pendukung Roma. Laga Milan versus Cremonese berlangsung di San Siro. Di menit ke-28, Cremonese berhasil unggul lebih dulu. Federico Baschirotto menanduk bola ke gawang Mike Maignan. Keunggulan Cremonese hanya bertahan hingga penghujung babak pertama setelah Hinja Pavlovic menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Cremonese di menit ke-61 berhasil membalikan skor menjadi 1-2. Federico Bonazzoli sukses mencetak gol indah dengan tendangan salto. Cremonese membawa pulang kemenangan 2-1. Berkat kemenangan ini, Cremonese berada di posisi kedua klasemen Serie A, sementara Milan tercecer di posisi ke-19. Luka Modric catatkan sejarah sebagai pemain tertua yang debut di Serie A pada usia 39 tahun 11 bulan dan 14 hari saat tampil perdana bersama AC Milan melawan Cremonese di San Siro. Meskipun Milan kalah 1-2, Modric menunjukkan kualitasnya dengan 89 sentuhan bola dan akurasi umpan mencapai 91%. Pelatih Massimiliano Allegri memilihnya sebagai starter, mengesampingkan Samuel Ricci. Kehadiran Modric di Milan menegaskan ambisi klub untuk bersaing di level tertinggi musim ini. Laga Atletico Madrid versus LC berlangsung di Wanda Metropolitano. Di menit ke-8, Los Rojiblancos berhasil unggul lebih dulu. Alexander Sorloth membobol gawang LC. Keunggulan Atletico hanya bertahan 7 menit. Pada menit ke-15, LC menyamakan kedudukan lewat Rafa Mir yang memanfaatkan umpan Alvaro Rodriguez. Di babak kedua, Atletico tetap dominan, namun kesulitan menembus pertahanan LC. Tak ada gol tambahan tercipta. Laga ini berakhir imbang 1-1. Berkat hasil ini, Atletico berada di peringkat ke-13 dengan 1 poin, sementara LC di urutan ke-10 dengan 2 angka. Atletico Madrid memulai musim baru La Liga dengan catatan mengecewakan, hanya mengantongi 1 poin dari 2 laga awal. Setelah kalah 1-2 dari Espanyol di laga pembuka, Los Colchoneros kembali harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu LC di Wanda Metropolitano. Hasil ini menimbulkan tanda tanya soal kemampuan tim asuhan Diego Simeone. Meski Atletico Madrid baru saja belanja besar-besaran, menghabiskan sekitar 153 juta euro untuk 8 pemain baru, hasil di lapangan belum mencerminkan ambisi tersebut. Laga Levante versus Barcelona berlangsung di Estadio Ciudad de Valencia. Pada menit ke-15, Levante berhasil unggul lebih dulu lewat Ivan Romero memanfaatkan operan Jeremy Tolson. Keunggulan Levante bertambah pada menit ke-45+1 melalui Jose Luis Morales dari titik penalti setelah handball Alejandro Balde. Barcelona membalas cepat di menit ke-49. Pedri melepaskan tembakan dari luar kotak penalti yang bersarang di pojok gawang Levante. 3 menit kemudian, Ferran Torres menyamakan skor menjadi 2-2 memanfaatkan tendangan sudut. Nasib malang menimpa Levante di menit ke-90+1 saat Unai Elgezabal melakukan gol bunuh diri membuat Barcelona berbalik unggul 3-2. Dengan kemenangan ini, Barcelona memuncaki klasemen La Liga dengan 6 poin, sementara Levante tertahan di posisi ke-18 tanpa poin. Barcelona tertinggal 2 gol dari Levante di babak pertama, tapi masuknya Dani Olmo dan Gavi dari bangku cadangan langsung mengubah segalanya. Dalam 7 menit, Blaugrana mampu menyamakan skor sebelum akhirnya membalikkan keadaan jadi kemenangan epik. Menurut catatan resmi La Liga, ini menjadi pertama kalinya di abad 21 Barcelona mampu menang setelah tertinggal 0-2 di babak pertama. Bahkan, Barca juga tercatat selalu menang dalam 3 laga terakhir La Liga ketika sempat tertinggal 2 gol. Lawan Atletico 4-2, Celta 4-3, dan El Clasico lawan Madrid 4-3. Sungguh bukti bahwa julukan Remontada Kings bukan sekedar mitos. Laga Manchester City versus Tottenham berlangsung di Etihad Stadium. Tottenham akhirnya memimpin 1-0 pada menit ke-35 lewat Brennan Johnson menyambar umpan tarik Richarlison. Menjelang turun minum, Joao Palhinha menambah keunggulan 2-0 memanfaatkan blunder James Trafford di masa injury time.
Di babak kedua, Tottenham terus menekan Richarlison, Johnson, dan Kudus beberapa kali mengancam gawang City hingga laga usai, skor tetap 0-2. Berkat kemenangan ini, Tottenham mengemas 6 poin dari 2 laga dan di posisi kedua klasemen Liga Inggris, sementara City mengalami kekalahan pertama musim ini dengan 3 poin di peringkat kelima. Tottenham Hotspur kembali mencatat prestasi impresif di Liga Inggris. Manajer Thomas Frank berhasil mengalahkan tim besutan Pep Guardiola di kandang lawan dengan 2 klub berbeda. Setelah sebelumnya meraih kemenangan serupa bersama Brentford pada November 2022, hanya Jose Mourinho, Real Madrid dan Manchester United, dan Antonio Conte, Chelsea dan Tottenham yang pernah menorehkan rekor ini, sebagaimana dilaporkan situs resmi Premier League. Selain itu, Tottenham menjadi klub kedua yang mampu menang melawan tim Guardiola di laga tandang dalam 2 musim liga beruntun, menyusul pencapaian Manchester United pada musim 2019-2020, 2020-2021. Laga Arsenal versus Leeds berlangsung di Emirates Stadium pada menit ke-34. Arsenal berhasil unggul lebih dulu. Jurriën Timber menanduk bola ke gawang Leeds. Bukayo Saka memanfaatkan umpan terobosan Timber untuk mencetak gol kedua Arsenal. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Arsenal cepat menambah gol pada menit ke-48 lewat Victor Gyökeres yang memanfaatkan umpan Ricardo Calafiori. Arsenal kembali memperlebar keunggulan menjadi 4-0 pada menit ke-56. Timber mencetak gol kedua setelah mencocor bola. Meski sudah unggul, Arsenal tak berhenti menyerang. Gyökeres menutup kemenangan menjadi 5-0 pada injury time. Berkat kemenangan ini, Arsenal sementara memuncaki klasemen Liga Inggris dengan 6 poin, sementara Leeds tertahan di posisi ke-11 dengan 3 poin. Victor Gyökeres langsung menunjukkan kelasnya di Arsenal. Penyerang asal Swedia ini mencetak gol pertamanya di Premier League hanya dengan tembakan keduanya, sekaligus menjadi pencetak gol kedua yang bikin 2 gol di debut kandang untuk Arsenal setelah Gabriel Jesus lawan Leicester pada Agustus 2022. Gol ini juga menjadi gol pertamanya di sepak bola Inggris sejak membobol gawang Birmingham City untuk Coventry City di Championship pada April 2023. Penampilan impresif Gyökeres memberikan sinyal bahwa fans bisa sering melihat selebrasi khasnya musim ini. Arsenal resmi mencatatkan nama Max Dauman sebagai debutan termuda kedua dalam sejarah Premier League setelah tampil pada usia hanya 15 tahun dan 235 hari saat menghadapi Leeds United, menggantikan Noni Madueke pada menit ke-64. Momen penting ini menjadikannya hanya pemain ketiga yang tampil sebelum menginjak usia 16 tahun setelah rekan setimnya Ethan Nwaneri 15 tahun 181 hari dan Jeremy Monga 15 tahun 271 hari. Dauman langsung membuat dampak dengan memenangi penalti di menit tambahannya yang kemudian dikonversi menjadi gol, membantu Arsenal melumat Leeds 5-0. Pierre-Emerick Aubameyang jadi bintang saat Olympique de Marseille menaklukkan Paris FC 5-2 di Ligue 1 berkat brace yang menjadikannya sosok kunci kemenangan tim tuan rumah. Tak hanya kemenangan tim, Aubameyang juga mencatat tonggak pribadi luar biasa. Ia kini sudah terlibat langsung dalam 300 gol di 5 liga top Eropa dengan rincian 237 gol dan 63 assist. Menurut catatan Opta melalui Ligue 1 resmi, hanya Robert Lewandowski, Harry Kane, dan Mohamed Salah yang masih aktif dan mampu menembus capaian tersebut. Neymar mengalami cedera otot paha setelah merasakan nyeri saat latihan pada Kamis lalu. Setelah menjalani pemeriksaan medis, cedera tersebut dikonfirmasi. Akibatnya, kemungkinan Neymar bergabung dengan timnas Brazil pada kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang menjadi diragukan. Pelatih Brazil, Carlo Ancelotti, dijadwalkan mengumumkan skuad untuk laga melawan Chile pada 4 September dan Bolivia pada 9 September. Neymar diperkirakan kembali bermain bersama Santos pada 31 Agustus melawan Fluminense di Villa Belmiro. Saat ini, ia tengah menjalani perawatan dan evaluasi medis lebih lanjut. Arthur Melo, gelandang asal Brazil, dipastikan kembali ke klub masa kecilnya, Grêmio. Pemain berusia 29 tahun ini akan menandatangani kontrak pada Senin, 25 Agustus 2025. Setelah kontraknya dengan Juventus berakhir pada Juni lalu, menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, kesepakatan ini merupakan pinjaman tanpa biaya transfer, dengan Grêmio menanggung penuh gaji Arthur yang diperkirakan sekitar 4,5 juta euro per musim. Sebelumnya, Arthur sempat dipinjamkan ke Girona pada musim lalu dan telah menarik minat dari klub-klub Turki termasuk Besiktas, namun ia memilih kembali ke Brasil untuk melanjutkan karirnya. Renato Sanches resmi meninggalkan Paris Saint-Germain dan bergabung dengan klub Yunani Panathinaikos dengan status pinjaman selama 1 tahun tanpa opsi pembelian. Kepada Gazeta, gelandang asal Portugal berusia 28 tahun ini mengungkapkan bahwa keputusan tersebut dipengaruhi oleh pelatih Panathinaikos, Rui Vitória, yang pernah menjadi pelatih pertamanya di Benfica. Sanches berharap dapat membantu klub meraih musim yang baik
dan memenangkan gelar. Ia sebelumnya dipinjamkan ke Benfica pada musim lalu, namun klub Portugal tersebut memilih untuk tidak mempermanenkan statusnya. Kapten timnas Meksiko Edson Alvarez resmi bergabung dengan Fenerbahce SK dari West Ham United dengan status pinjaman selama 1 musim. Kesepakatan ini juga mencakup opsi pembelian permanen di akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 27 tahun ini telah mencatatkan 73 penampilan bersama West Ham sejak pindah dari Ajax pada 2023. Di bawah asuhan Jose Mourinho, Alvarez diharapkan dapat memperkuat lini tengah Fenerbahce. Ia mengungkapkan kegembiraannya yang bergabung dengan klub besar ini dan berharap dapat segera berlatih serta bermain di depan para pendukung setia Fenerbahce. Giovanni Reina resmi meninggalkan Borussia Dortmund dan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach dengan kontrak hingga Juni 2028. Pemain berusia 22 tahun ini sebelumnya dipinjamkan ke Nottingham Forest pada paruh kedua musim 2023-2024 setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di Dortmund. Kepindahannya ke Gladbach diumumkan dengan nilai transfer sekitar 7 juta euro, termasuk bonus dan klausul penjualan kembali sebesar 15%. Dengan kepindahan ini, Reina berharap dapat mengembangkan karirnya lebih lanjut dan mempersiapkan diri untuk ambisi besar bersama tim nasional Amerika Serikat di Piala Dunia 2026. Arsenal secara resmi mengumumkan perekrutan Eberechi Eze dari Crystal Palace dengan nilai transfer mencapai 67,5 juta pound sterling. Pemain berusia 27 tahun ini menandatangani kontrak 5 tahun dan akan mengenakan nomor punggung 10 yang sebelumnya ia kenakan di Palace. Eze yang pernah dibesarkan di Akademi Arsenal sebelumnya dilepas pada usia 13 tahun. Kembali ke klub yang telah lama diidam-idamkan. Musim lalu ia mencetak 14 gol dan 11 assist di Premier League serta menjadi pahlawan dengan gol tunggal di final Piala FA melawan Manchester City. Arsenal menghadapi krisis cedera menjelang laga penting melawan Liverpool pada 31 Agustus. Dalam kemenangan 5-0 atas Leeds United, Bukayo Saka dan Martin Odegaard terpaksa ditarik keluar karena cedera. Saka mengalami masalah pada hamstring kiri saat berlari, sementara Odegaard mengalami cedera bahu setelah terjatuh akibat benturan. Manajer Mikel Arteta menyebut cedera Saka sebagai signifikan dan menunggu hasil pemindaian untuk memastikan tingkat keparahannya. Kehilangan kedua pemain kunci ini menambah panjang daftar cedera di skuad Arsenal, termasuk Kai Havertz, Ben White, dan Gabriel Jesus. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.